Bab 116, Biksu Malang mengirimimu tumpangan menuju kebahagiaan barat. Saya melihat di tengah cahaya Buddha, lahirlah seorang Buddha besar seperti gunung. Penampilannya yang berharga sangat khusyuk, dan cahaya Buddha keemasan sangat indah, seolah-olah dia adalah Buddha kuno yang hidup, yang membuat orang merasa kagum dari hati, dan bahkan membuat orang ingin berlutut dan beribadah. Kekuatan Buddha sedang melonjak, abadi dan abadi. Tampaknya menyelamatkan semua makhluk hidup, dan suara nyanyian Zen dan Buddha bergema di seluruh dunia. Tampaknya kesederhanaan ini berada di atas agama Buddha, dan pencapaiannya sangat besar. Dia bahkan memendam visi Buddhis yang menakutkan dan menakjubkan. Hei Jiaolong menyaksikan pemandangan ini, dan matanya terkejut. Sungguh pemandangan yang menakutkan, apa yang ingin dilakukan biksu ini? Chen Chang'an tidak berkata apa-apa, hanya menonton dari pinggir lapangan. Dengarkan saja nyanyian Zen dan suara Buddha bergema di langit dan bumi, serta nyanyian sutra Buddha kuno. Hei Jiaolong tidak dapat memahami apa yang diucapkan oleh Buddha kuno, dia hanya merasa bahwa di bawah cahaya Buddha, dia kesal dan gelisah, dan lambat laun dia dilahirkan dengan keinginan kematian. Lambat laun, Hei Jiaolong menangis, menyesali dan putus asa. Senior, dosaku berat, dan hanya kematian yang bisa membebaskanku. Chen Chang'an terkejut ketika mendengar kata-kata Jiaolong hitam. Apa yang kamu katakan? Biksu Jian Qian belum memulainya, mengapa kamu ingin mati? Naga banjir hitam membawa penyesalan yang saleh, dan sisik gelap semakin bersinar dengan cahaya Buddha, bahkan Chen Chang'an dapat merasakan niat mati yang kuat pada naga banjir hitam. Ini bukan pertanda baik. Saya tidak tahu bagaimana biksu sederhana ini mengubah Jiaolong hitam menjadi bentuk ini. Tiba-tiba, biksu Jian Gan berteriak, "Ni binatang, tahukah kamu apa yang salah?" Pada saat ini, Chen Chang'an juga diganggu oleh suara nyanyian Chan dan suara Buddha yang bergema di dunia, dan hatinya kesal, sehingga dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. "Aku kenal ibumu." Jian Gan memandang Chen Chang'an, terkejut di matanya karena pemuda berjubah putih itu tidak terpengaruh. Dia mencibir, "Donor, Anda dan hewan jahat ini memiliki banyak dosa. Mengapa Anda tidak meletakkan pisau daging dan langsung menjadi Buddha?" Chen Chang'an tidak bisa menahan tawa. "Hahaha, kalau begitu aku tidak tahu bagaimana cara meletakkan pisau daging, bagaimana menjadi seorang Buddha." Dengan kilatan cahaya mematikan di mata Jian Gan, katanya, "Jika pendonor ingin menjadi Buddha, dia harus pergi ke kebahagiaan barat, dan biksu malang itu akan memberimu tumpangan." Dalam sekejap, nyanyian Buddha di langit dan bumi menjadi lebih keras dan memekakkan telinga, seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi lautan Buddha. Naga banjir hitam saat ini memiliki keinginan mati yang kuat, dan tidak perlu melakukannya sendiri. Biksu yang sederhana dan kering ini hanyalah seorang biksu iblis. Hanya mengandalkan langit dan bumi untuk menyanyikan suara Buddha, dia dapat mengambil nyawa seorang kaisar iblis tanpa harus mengambil tindakan sendiri. Di sisi lain, Chen Chang'an sangat gelisah ketika mendengar Chan menyanyikan musik Buddha, dan telinganya berdengung, seolah-olah ribuan biksu sedang duduk di langit dan bumi melantunkan sutra. Mata Chen Chang'an menyipit, tidak bisa duduk diam. Dia menatap biksu sederhana itu dan memberikan minuman dingin. "Biksu Jian Gan, Anda tahu bahwa tidak ada yang baik atau buruk, yang ada hanyalah manusia yang menyebut diri mereka sendiri, dan pahala kebaikan dan kejahatan berjalan beriringan." Begitu suara itu turun, Dao Yun Tiancheng sebenarnya adalah fungsi, Xian Dao Zhen Xian. Saya melihat langit di atas langit, mengalir keluar dari langit biru, menarik bintang-bintang dan cahaya bulan, dan menghubungkan keduanya, seperti sik. Or naga yang mendidih. Dalam sekejap, pancaran bintang-bintang jatuh, sebenarnya menghalangi cahaya Sang Buddha,
dan bahkan nyanyian Chan dari suara sang Buddha jauh lebih kecil. Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit, sepertinya di luar domain tak terkalahkan, dia bisa menggunakan fungsi pemahaman sejati tentang Dao abadi. Adapun biksu sederhana, ekspresinya berubah saat ini. Jalan hebat, meskipun biksu Jiangan tahu bahwa Chen Chang'an tidak sederhana di hadapannya, dia tidak menyangka bahwa mulut ini akan menjadi mantra Dao agung, dan dia juga menarik visi Dao besar untuk bersaing dengan suara agama Buddha dan Taoisme. Pada saat yang sama, aura kematian naga banjir hitam sudah sangat kuat, dan aura keputusasaan menyebar ke seluruh tubuh, dan ia akan mati dengan sendirinya. Chen Chang'an menepuk kepala Hei Jiaolong, dan memberikan minuman dingin lagi, menggunakan kekuatan pemahaman sejati tentang Dao abadi. Black Jiaolong, dengarkan kursi ini. Hidup diciptakan oleh diri sendiri, rupa lahir dari hati, segala sesuatu di dunia menjelma menjadi rupa, hati tidak bergerak, segala sesuatu tidak bergerak, hati tidak berubah, segala sesuatu tidak berubah, amalannya kejam, aslinya menentang langit, berjuang untuk menjadi abadi, yang mana tidak berdosa, hati tetap tidak berubah, lalu tidak ada penyesalan, bangunlah untuk kursi ini. Suara itu jatuh begitu saja. Antara langit dan bumi, jalan menderu, seperti lonceng kuno dan dali, mengguncang langit dan bumi. Itu adalah panggilan untuk membangunkan, seperti sepanci air yang mengalir di atas kepalanya, membuat Jiaolong hitam jatuh ke dalam rawa kematian dan keputusasaan dan langsung terbangun, dan mata Jiao kembali jernih. Senior, hal ini membuat Hei Jiaolong ketakutan hingga mengeluarkan keringat dingin, namun dia tidak menyangka bahwa dia hampir bunuh diri hanya dengan mendengarkan nyanyian Zen dari suara Buddha pada hari itu. Jika bukan karena seniornya, dia pasti sudah mati sekarang. Melihat Jiangan lagi, naga banjir hitam saat ini benar-benar ketakutan, dan tidak berani membencinya lagi hanya karena dia adalah basis budidaya jiwa yang baru lahir. Menyihir orang, membuat orang bunuh diri, ini biksu, ini monster. Bab 117, Tianlong yang perkasa, Siti Garba yang terhormat di dunia. Siapa kamu? Pada saat ini, biksu Jiangan itu memasang ekspresi dingin di wajahnya, menatap Chen Chang'an, seolah-olah dia ingin melihat menembus Chen Chang'an sepenuhnya. Kalimat kedua yang diucapkan Chen Chang'an masih merupakan mantra Dao agung, dan bahkan mengandung prinsip-prinsip Buddha, memberinya pukulan di kepala. Orang ini memiliki kebijaksanaan Buddha yang mendalam. Jika dia mengembangkan agama Buddha, dia pasti akan mencapai prestasi luar biasa. Chen Chang'an menatap biksu sederhana itu dengan mata dingin, matanya bersinar dengan listrik dingin, memberikan perasaan yang tak terduga kepada orang-orang. Pada saat yang sama, Jiangan bahkan lebih khawatir, dan tidak berani melakukannya lagi untuk saat ini. Chen Chang'an tidak menjawabnya. Hei Jiaolong mendengus dingin dan menjawab dengan singkat. Karena kamu berani datang ke 100.000 pegunungan, apakah kamu tidak tahu nama, tangan tak terkalahkan di dunia, pendahulunya? Tangan yang tak terkalahkan di dunia. Hati Jiangan mencelos. Orang di depanmu adalah orang yang menghancurkan makhluk abadi dengan satu telapak tangan. Sekarang, tangan tak terkalahkan di dunia, yang terkenal di daratan Kyushu adalah senior Chen Chang'an. Setelah Jen mendengarkan, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Itu dia, wajah Chen Chang'an tanpa ekspresi, dia menatap kesederhanaan, dan berkata dengan dingin. Saya sangat ingin tahu apakah Anda lebih kuat, atau apakah hantu abadi berambut biru lebih kuat. Jiangan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi pada saat ini, sepertinya badai melanda hatinya. Terkenal lebih buruk daripada melihat. Chen Chang'an ini tidak pernah bergerak, dan aura kekuatan yang dipancarkannya tidak kuat. Meski terkesan luar biasa, Jiangan tidak menganggapnya serius.
Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika Chen Chang'an bergerak, itu akan menjadi dua kata dari Dao Agung, yang langsung memecahkan suara nyanyian Buddha Zen-nya. Kalau sebelumnya, dia masih tidak percaya. Tapi sekarang, dia harus mempercayainya. Chen Chang'an secara alami melihat perubahan dalam pikiran dan pikirannya, dan tahu bahwa inilah saatnya memanfaatkan kemenangan. Dia membuka mulutnya, suaranya nyaring dan kuat, dan dia berteriak dengan dingin. Biksu iblis yang berani, saya sama sekali tidak berani mengambil kursi ini. Karena Anda ingin mengirim kursi ini ke kebahagiaan barat, maka kursi ini akan memberi Anda tumpangan terlebih dahulu. Jian Gan kembali sadar, matanya serius, dia menekan gelombang badai di dalam hatinya, menempel di hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Chen Chang'an, biksu malang itu tidak percaya bahwa kamu sekuat rumor yang beredar, tidak mungkin bagi siapapun untuk membunuh makhluk abadi di Kyushu kecil. Setelah berbicara, Jian Drai melipat tangannya dan berteriak, Amitabha. Dia membuka mulutnya dan menarik nafas, langsung menelan 18 biksu itu. Dalam sekejap, jejak teratai di alis Jian Gan bersinar terang, dan kekuatan abadi muncul. Di bawah jiangan itu, teratai Buddha bermekaran. Penampilannya yang berharga sangat khusyuk, dan di belakangnya, ada cahaya Buddha yang tak terbatas, dan kesungguhan tidak dapat disinggung. Buddha kuno itu mekar dengan cahaya Buddha, sebesar gunung, dan telah mengubah seluruh dunia menjadi lautan Buddha. Mata Chen Chang'an dingin dan hatinya sedikit berat. Tanpa diduga, Jian Gan ini berani melakukan sesuatu padanya ketika mendengar namanya. Kesalahan, salah langkah. Tentu saja, Chen Chang'an tidak takut, karena penjelasan sejati tentang Dao abadi dapat digunakan, fungsi, skor penuh efek khusus juga dapat digunakan. Jadi sekarang adalah waktu terbaik untuk menggunakannya. Dalam sekejap, mata Chen Chang'an melotot tajam, seperti pedang terhunus, menebas dunia. Dalam sekejap, langit dan bumi berangin kencang, dan awan hai hitam menempel di atasnya, meniup jubah Chen Chang'an, rambutnya berkibar. Saya melihat Chen Chang'an membuat segel di tangannya, mengerahkan skor penuh efek khusus penuhnya, dan pada saat yang sama minum banyak-banyak. Biksu iblis yang berani, beraninya kamu tidak tahu cara mengangkat, berani membuat kapak di depan kursi ini. Dan hari ini kursi ini akan membuat kamu melihat apa itu agama Buddha yang sebenarnya. Naga langit yang perkasa, penyimpan bumi terhormat dunia, para Buddha Prajna, Prajna Pamakong. Raungan, awan pecah, naga mengguncang dunia, dan suara Buddha dari langit dan bumi bergema di seluruh dunia. Dalam sekejap, keadaan hantu itu terganggu. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di negara hantu sedang melihat ke arah 100.000 gunung, tidak tahu apa yang terjadi, mereka hanya merasa bahwa teror besar akan datang. Bahkan lebih terasa bahwa Long Wei yang tak tertandingi dan tak terkalahkan tiba-tiba menekannya, menyebabkan mereka gemetar, tidak tahu kenapa. Semua orang ngeri, Long Wei yang menakutkan, apakah ada naga sungguhan yang lahir? Setelah Chen Chang'an selesai melafalkan mantra Dharma Tiongkok, sepertinya segel tahun-tahun tanpa akhir telah terangkat. Itu seperti jutaan gunung berapi yang meletus pada saat bersamaan. Naga emas pegunungan tak berujung telah lahir. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan dunia, dan sepenuhnya ditampilkan di bawah skor penuh efek khusus. Naga emas berlari melintasi langit dan tanah. Cahaya keemasan, Buddha Dharma tidak terbatas, cemerlang dan menyala-nyala. Itu tidak menyinari 100.000 gunung, dan bahkan pijaran menyinari seluruh negara hantu, menyebar ke seluruh benua Kyushu, menjadikan cahaya keemasan yang paling abadi di dunia ini, cahaya. Lihatlah Buddha kuno lagi, betapa tidak berartinya dia di depan naga emas ini.
Adapun Jiangan itu, melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, saya benar-benar ngeri, dan tidak bisa menahan perasaan tercekik dan putus asa. Eksistensi macam apa Chen Chang'an di depannya ini? Metode Buddha dan Tao yang menggemparkan seperti apa yang ditampilkan? Bab 118, Neri, hentikan dirimu. Naga langit yang perkasa, Siti Garba yang dimuliakan di dunia, para Buddha Prajna, Prajna Pamakong, eksekusi Sang Buddha. Awan pecah, naga emas membubung ke langit dan tanah, cahaya Buddha tak berujung, menutupi langit dan matahari. Berikan perasaan kepada semua orang, seolah-olah naga emas ini dapat menyerang sesuka hati, ia dapat menghancurkan seluruh bos Kyushu. Dan inilah perubahan yang dibawa oleh efek khusus Chen Chang'an secara ekstrim. Entah itu nafas kekuatan yang terpancar darinya, atau kekuatan mengerikan yang menyelimutinya, atau penampakan agung dan agung di permukaan. Di bawah, skor penuh efek khusus, semua kekuatan besar Tianlong ini ditampilkan sepenuhnya. Efek khusus seperti itu sungguh mengejutkan dan mengejutkan seluruh Kyushu. Apalagi naga itu seperti laut, dan ombaknya bergejolak, sehingga semua orang bisa merasakannya. Itu juga membuat semua pembudidaya menjadi pucat, dan mereka hanya merasa menakutkan, jiwa mereka gemetar, dan mereka sangat ketakutan. Terutama para monster, bahkan lebih tak tertahankan lagi di bawah gengsi naga, merangkak di tanah, menggigil. Adapun kapal abadi kabut emas, Jiangan memimpin, melihat pemandangan sedih di depannya dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dia benar-benar ketakutan dengan pemandangan ini, dan pikirannya benar-benar kosong. Dan wajah asli bermartabat dari gambar berharga itu sudah penuh dengan kengerian yang tak terbatas pada saat ini. Sampai saat ini, dia tidak tahu betapa menakutkan dan tak terduganya kekuatan Chen Chang'an. Ini sama sekali bukan kekuatan benua Kyushu. Itu tidak mungkin kekuatan Xianyu. Dia belum pernah melihat metode Buddhis yang begitu menakutkan. Mengapa karakter menakutkan seperti itu ada di Kyushu kecil? Dari sudut pandang Jiangan, jurus Chen Chang'an tidak hanya bisa dengan mudah membunuhnya, tapi bahkan menghancurkan seluruh benua Kyushu. Wajahnya pucat, dan hatinya putus asa. Klik, tiba-tiba, Buddha kuno di belakang Jiangan hancur, berubah menjadi abu, dan memusnahkan dunia. Masa kini yang sederhana dan kering, tidak ada semangat juang sebelumnya. Dalam pemandangan yang mengguncang dunia di depannya, di bawah kekuatan mengerikan yang menyelimuti dirinya, dia tidak berani memiliki niat untuk melawan sama sekali, tetapi kakinya tidak bisa menahan gemetar. Di dalam hatinya yang ada hanyalah segala macam penyesalan. Jika dia tahu bahwa Chen Chang'an, pemain tak terkalahkan di dunia, begitu kuat, dia tidak akan memprovokasi Chen Chang'an jika dia membunuhnya. Chen Chang'an menatap dengan dingin, bahagia di dalam hatinya. Tampaknya dia meremehkan kekuatan, skor penuh efek khusus, dan bahkan menakuti biksu yang sederhana dan kering ini hingga menghadapi kematian, keputusasaan menunggu kematian. Naga emas mengaum di dunia. Jika bukan karena naga hitam berdiri di atas kepala Chen Chang'an, itu tidak akan terlalu terpengaruh oleh skor penuh untuk efek khusus. Jika tidak, naga banjir hitam akan ditakuti sampai mati oleh naga emas yang dipanggil dengan efek khusus ini. Secara keseluruhan, naga banjir hitam ini juga sangat terkejut hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Apa yang dia lihat di depannya ditakdirkan menjadi kenangan tak terlupakan bagi naga banjir hitam selamanya. Tentu saja, hal itu juga membuat banyak biksu di alam hantu menjadi tak terlupakan. Jen putus asa, sudah berpikir bahwa dia akan mati, dan ketakutan. Tiba-tiba, dia mendapat serangan balik dari kekuatan dan mengerang. Dia mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, dan wajahnya pucat, dengan ekspresi putus asa dan kesengsaraan.
Amitabha, kebaikan itu bagus. Tapi sekarang, teriakan nyaring, seperti Huang Zhongdalu, bergema di seluruh dunia. Beku, tahukah kamu apa yang salah? Sosok Jian Gan mundur, ketakutan. Melihat ke depan lagi, Chen Chang'an tampaknya menjelma menjadi Buddha terting. Penampilannya yang berharga sungguh khusyuk, dan kekuatan Buddha membumbung tinggi ke langit. Di sampingnya, ada cahaya yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit, dan ada suara-suara kuno yang tak ada habisnya di dalamnya, seperti 3.000 Buddha bernyanyi dalam meditasi. Seekor naga emas melayang di langit, menatap dingin ke kering yang sederhana, mengincar harimau, tak terhitung jumlahnya lampu Buddha bergoyang di sekelilingnya. Seolah-olah seberkas cahaya Buddha bergoyang sesuka hati, akan memusnahkan kesederhanaan, atau bahkan menghancurkan dunia. Adapun Jian Gan itu, ada teriakan menggelegar di luar sana. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia tidak mati, 3 jiwa dan 7 jiwanya telah lama runtuh. Chen Chang'an ketakutan, dia mengangguk cepat, dan menjawab dengan suara gemetar. Buddha, biksu kecil itu tahu dia salah, dia tahu dia salah. Di bawah skor penuh efek khusus, bahkan Jiangan telah lama menganggap Chen Chang'an sebagai reinkarnasi Buddha, yang mewujudkan dunia. Berlutut, Chen Chang'an terkejut. Tampaknya, skor penuh efek khusus, ini jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Meski hanya macan kertas, namun ia memang agung dan penuh paksaan. Bahkan kultivator terkuat pun, di bawah paksaan, skor penuh efek khusus, sangat ketakutan hingga hatinya bergetar dan dia tidak berani melakukannya. Itu benar, meskipun itu palsu. Namun di bawah kekuatan, skor penuh efek khusus, kekuatan dan paksaan tampak begitu nyata. Bersama Chen Chang'an, dia meminumnya. Jen bahkan tidak memikirkannya, tampak ketakutan, berlutut dengan kedua kaki, dan mengakui kesalahannya dengan wajah, benar-benar berbeda dari penampilannya yang arogan dan mendominasi sebelumnya. Dia berlutut di perahu abadi kabut emas, gemetar ketakutan, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan dia sudah berkeringat dingin. Hanya mengandalkan auranya, dia telah menghancurkan Jian-Jian dengan cara ini, yang sungguh mengejutkan. Mata Chen Chang'an acuh tak acuh, menatap kesederhanaan. Karena diketahui saya salah, kursi ini akan membuka jaring. Jika Anda memecahkannya sendiri, Anda masih dapat memasuki 6 alam reinkarnasi dan membangunnya kembali. Jika Anda tidak mau, maka kursi ini akan mengirimkan anaga langit yang perkasa, dan kamu akan dikalahkan selamanya dan tidak akan pernah menyerah. Jian Gan mendengarkan, berterima kasih kepada Dai Xie, dan pengakuan saleh. Terima kasih Buddha atas pengampunanmu, biksu kecil itu akan mengakhirinya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa Chen Chang'an akan membiarkan Jiangan ini terputus, dan Jiangan ini tidak memiliki satu keluhan pun. Tianlong perkasa yang dilemparkan oleh Chen Chang'an, dan visi Buddha yang berevolusi, di bawah, skor penuh efek khusus, dampaknya pada pikiran sederhana terlalu besar. Chen Chang'an menatap dengan dingin, baguslah kamu memiliki kesadaran ini. Bab 119 Beku yang tak terbatas, para senior mengampuni hidupmu. Kapal peri kabut emas. Jen itu berlutut di atas perahu dengan ekspresi mati. Baik Chen Chang'an dan Hei Jiaolong menatapnya dengan dingin. Cukup satukan kedua tangannya dan buka mulutnya. Amitabha, Buddha saya penyayang. Setelah selesai berbicara, saya melihat tubuh Jiangan, melepaskan semburan cahaya keemasan, yang berubah menjadi api emas, dan membakar tubuh Jiangan. Inilah api Buddha yang membakar tubuh, membakar dosa-dosa tubuh. Dalam api Buddha yang berkobar, Jian Gan menahan rasa sakit pada daging tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Naga hitam yang menarik perhatian ini ketakutan.
Biksu yang sederhana dan kering ini menelan 18 biksu dalam satu gigitan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Ia tidak pernah menyangka akan rela membakar tubuhnya hingga mati setelah mendengarkan perkataan para pendahulunya. Ini adalah harga yang akan kamu bayar untuk memprovokasi seniormu. Senior sungguh menakutkan. Adapun Chen Chang'an, dia sangat puas dengan hasil seperti itu. Kekuatan dari efek khusus skor penuh membuat takut biksu sederhana yang mendominasi dan sombong yang rela mati. Itu benar, meskipun skor penuh efek khusus hanyalah macan kertas, pemanggilannya terlalu mengejutkan, dan saya khawatir tidak ada yang berani meragukan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Bahkan Chen Chang'an merasa bahwa kemampuan skor penuh efek khusus ini belum sepenuhnya berkembang. Sekarang setelah bahayanya hilang, dan skor penuh efek khusus, Chen Chang'an telah menghilang, pemandangan yang mengejutkan dunia juga telah menghilang dan tidak ada lagi. Tekanan yang menyelimuti ratusan ribu gunung, dan seluruh negara hantu, juga menghilang. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas lega, wajah mereka menjadi pucat. Melihat ke arah gunung 100.000, mereka masih merasakan ketakutan yang masih ada, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan gunung 100.000. Semua ini, tapi apa yang dilakukan oleh pemain tak terkalahkan di dunia. Mereka tidak tahu, tapi secara keseluruhan, masalah ini akan menimbulkan sensasi di seluruh dunia hantu. 100.000 gunung, langit 10.000 kaki. Di kapal abadi kabut emas, api Buddha membakar tubuhnya, kesederhanaan dan vitalitas menghilang, dan hampir menghilang ke dalam ketiadaan. Adapun dagingnya, perlahan berubah menjadi abu. Pada akhirnya, di bawah pandangan Chen Chang'an dan He Jiaolong, itu benar-benar berubah menjadi abu. Senior, apa itu? Tiba-tiba, di tengah abu yang membandel, saya melihat cahaya 5 warna. Di antara 5 warna cahaya, sebenarnya ada peninggalan. Di saat yang sama, cahaya keemasan datang dari jauh. Cahaya keemasan menghilang, dan itu adalah seorang biksu tua. Dia melipat tangannya dan muncul di dunia ini. Saya melihat bahwa dia baik dan enak dipandang, dan dia sangat menghormati Chen Chang'an. Beku yang malang itu tidak terbatas, temuilah para senior. Beku tua ini, berdiri di sana, nampaknya menyatu sepenuhnya dengan langit dan bumi, dan tidak ada fluktuasi kekuatan di sekujur tubuhnya, namun memberikan aura yang sangat berbahaya. Naga banjir hitam sangat ketakutan, mengetahui bahwa biksu tua yang tiba-tiba muncul di hadapannya bukanlah orang yang sederhana. Tentu saja, He Jiaolong tidak takut di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat biksu tua ini, apakah dia masih lebih kuat dari pendahulunya. Chen Chang'an memperhatikan dengan acuh tak acuh. Apa hubunganmu dengan Jen? Pembukaan yang sangat penuh hormat. Senior, biksu malang itu adalah pelindung Tao yang sederhana. Kata Chen Chang'an acuh tak acuh. Pelindung Daois sederhana, tetapi datang ke kursi ini untuk menyelesaikan masalah. Boundless sangat menghormati, biksu malang tidak pernah berani memprovokasi senior, saya hanya berharap senior bermurah hati dan dapat membiarkan biksu malang mengambil relik ini. Chen Chang'an memandangnya dengan ringan. Relik itu yang kamu tinggalkan, apa gunanya mengambilnya? Tanpa batas terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Senior, meskipun Jian Gan telah meninggal, peninggalan ini adalah sisa-sisa agama Buddha dan Taoisme, dan berguna bagi para biksu yang malang. Chen Changsheng berkata dengan ringan, benarkah? Setelah itu, dia memerintahkan He Jiaolong untuk mengirimnya ke kapal abadi kabut emas. Boundless menurunkan alisnya dan menatap Chen Chang'an, tapi dia tidak bisa melihat menembusnya. Pemuda berjubah putih di depannya, orang yang tiba-tiba lahir di benua Kyushu, sangatlah kejam hingga ekstrim.
Anda harus tahu bahwa dia adalah penjaga abadi Tao dari Sumi Xianyu, yang awalnya melindungi keselamatan putra Buddha yang bereinkarnasi di dunia bawah Sumi Xianyu. Namun, metode Buddha dan Tao yang menakutkan yang pernah dilancarkan Chen Chang'an sebelumnya telah menghalanginya, dan dia merasa teror besar akan datang, sehingga dia tidak berani bergerak sama sekali, dan hanya bisa menyaksikan Jian Gan mati di bawah api dari Sang Buddha. Baru setelah kematiannya Boundless merasakan teror besar menghilang dan berani muncul. Secara keseluruhan, pemuda berjubah putih di depannya telah sepenuhnya mematahkan kognisi tanpa batas. Bahkan kekuatan yang mulia abadi tidak terpengaruh oleh hukum di benua Kyushu, dan menghadapi pemuda berjubah putih di depannya sangatlah cemburu. Khususnya, Tianlong perkasa yang ditampilkan Chen Chang'an barusan membuat Boundless merasakan dharma yang luas dan mendominasi. Tanpa batas memiliki intuisi, jika Chen Chang'an melakukan sesuatu padanya, bahkan jika dia adalah yang mulia abadi, dia pasti akan mati. Chen Chang'an menginjak kapal abadi kabut emas, tetapi dia tidak menyangka kapal abadi kabut emas itu kosong. Dia mengangkat tangannya dan bergerak, dan relik yang memancarkan 5 warna cahaya jatuh ke tangannya. Hati yang tak terbatas itu berat. Senior, peninggalan ini. Kenapa, kamu masih ingin mengambil relik ini dari kursi ini? Chen Chang'an berbicara dengan acuh tak acuh. Boundless sangat ketakutan hingga wajahnya berubah, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Amitabha, senior, biksu yang malang sama sekali tidak berani. Jika kamu tidak berani, keluarlah. Karena biksu tua yang tak terukur ini adalah pelindung Tao yang sederhana, Chen Chang'an tidak sopan dan memberikan minuman dingin. Kulit tanpa batas itu berubah drastis, karena takut membuat marah Chen Chang'an, dia hanya bisa melirik relik di tangan Chen Chang'an, dia tidak berani berhenti, dan berbalik untuk pergi. Berhenti, suara Chen Chang'an tiba-tiba terdengar lagi. Wu Liang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chen Chang'an dan berkata dengan hormat, "Senior, saya ingin tahu apa lagi yang harus Anda lakukan untuk menghentikan biksu malang itu." Kata Chen umur panjang dengan enteng. Sebagai pelindung Taoisme yang sederhana, karena kamu di sini, tinggalkan sesuatu dan keluar. Kulit tanpa batas itu berubah sia-sia, dengan kemarahan di matanya, alisnya tidak lagi terkulai dan menyenangkan matanya, dengan ekspresi ramah di wajahnya. Dia adalah pelindung Dao, yang mulia abadi dari alam atas, dan dia tidak pernah serendah ini. Dia menarik napas dalam-dalam, mengatupkan kedua tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, meskipun kekuatanmu tak terduga, kamu harus diampuni dan diampuni." Ya, Chen Chang'an tanpa ekspresi, mencubit segel di tangannya, dan meminumnya dengan dingin di mulutnya. "Biksu tua, karena kamu tidak tahu cara mengangkat, maka jangan salahkan dewa karena bersikap kasar." Tianlong yang perkasa, Siti Garba yang terhormat dunia. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi ganas, naga itu mengaum ke seluruh dunia, dan teror semakin mendekat. Kekuatan mengerikan itu berfluktuasi seperti sungai kemarahan yang mengamuk, dan itu sangat menakutkan. Bahkan jika Beku yang tak terukur ini adalah seorang yang abadi, ada ketakutan yang tak terbatas di hatinya yang sia-sia, perasaan kematian yang akan segera terjadi. Hal ini membuat wajah Biksu Wu Liang sangat ketakutan, dia tidak berani ragu, dia melemparkan pukulan, langsung berlutut, dan memohon belas kasihan dengan suara gemetar. "Senior, selamatkan hidupmu." Bab 120 Biksu tua yang melarikan diri ketakutan. "Maafkan aku, senior." Beku yang tak terbatas itu putus asa, berlutut di tanah sambil menggigil, dan memohon belas kasihan. Metode Buddha dan Tao yang menakutkan yang ditunjukkan oleh pemuda berjubah putih di depannya membuatnya sangat ketakutan.
Terutama fluktuasi mengerikan yang dilepaskan memberikan kengerian yang tak terlukiskan kepada orang-orang. Belum lagi perlawanan, bahkan pikiran untuk melawan pun tidak bisa muncul di benak Boundless Monk. Tanpa pikir panjang, dia berlutut dan memohon belas kasihan. Dia berlutut di tanah, semakin menggigil di bawah kekuatan mengerikan Dawei Tianlong. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, dan wajahnya putus asa dan ketakutan. Dia tidak membutuhkan Chen Chang'an untuk melakukan apapun, dan dia juga orang yang tegas. Dengan suara Amitabha, dengan dua lampu emas berkedip, dan sambil mendengus, Biksu Wuli memotong sendiri lengan kiri dan kanannya. Di tempat lengannya patah, darah mengucur seperti pegas. Senior, biksu kecil itu telah mematahkan lengannya dan menyesalinya di dalam hatinya. Mohon maafkan saya, senior. Chen Chang'an menatapnya dengan dingin, sungguh seorang biksu, dia benar-benar rakus hidup dan takut mati. Karena dia telah meninggalkan lengannya, keluarlah. Boundless mendengarkan perkataan Chen Chang'an, dengan ekspresi lega dan berterima kasih kepada Dai Xie. Terima kasih senior, terima kasih atas kebaikan dan pengampunannya, Xiao Zheng sangat berterima kasih. Mata Chen Chang'an menyipit, dan niat membunuh muncul kembali. Seorang biksu tua yang berpura-pura bersikap lembut, keluar dari sini. Biksu tanpa batas yang ketakutan ini mengguncang tubuhnya, memohon belas kasihan. Berhenti tiba-tiba, dia tidak berani mengatakan omong kosong apapun, berubah menjadi cahaya keemasan, dan melarikan diri dalam sekejap. Tanpa diduga, Yang Mulia Abadi Alam Atas yang bermartabat begitu ketakutan di depan Chen Chang'an sehingga dia sangat malu. Dan inilah kengerian dari skor penuh efek khusus. Dengan Chen Chang'an membuka Tianlong yang perkasa, di bawah skor penuh efek khusus, ini tidak digambarkan sebagai realistis, tetapi nyata. Hanya mengandalkan momentum kursif saja sudah cukup untuk menakut-nakuti para biksu yang tak terukur dari alam yang mulia abadi hingga hati mereka hancur, dan tidak berani melakukan perlawanan apapun. Yang lebih menakutkan lagi adalah pikiran biksu yang tak terbatas itu kosong, dan hanya ada satu pikiran, dan dia mati. Masih ada kesempatan untuk memohon ampun, tapi jika tidak meminta ampun pasti mati. Anda harus tahu bahwa untuk biksu yang tak terukur ini, dia telah berlatih selama puluhan ribu tahun di alam abadi Sumi sebelum dia mencapai pencapaian seperti itu hari ini. Dan semakin kuat seseorang, semakin dia menghargai hidupnya, semakin takut mati. Jadi, jika Anda bisa bertahan hidup, meski Anda tidak memiliki harga diri, bagaimana kalau berlutut dan memohon belas kasihan? Dalam sekejap mata, biksu yang tak terukur itu melarikan diri sejauh ratusan ribu mil. Dia menoleh dan melihat ke arah pegunungan 100.000, matanya penuh dengan ketakutan, dan dia bahagia selama sisa hidupnya setelah bencana itu. Amitabha, anak laki-laki penyanyang dan penyanyang yang mengirimkan kekayaan, kamu tidak bisa menyalahkan biksu malang, bukan karena biksu malang itu tidak mau menyelamatkanmu, tapi biksu malang itu baru saja melangkah ke gerbang neraka, dan dia akan pergi menuju kebahagiaan barat kapan saja. Jenis kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Chen Chang'an dengan metode Buddhis. Bahkan para biksu yang tak terukur belum pernah merasakan kekuatan putus asa dari mereka ketika mereka menghadapi Kaisar Abadi dan Raja Abadi yang menyendiri di domain abadi Sumi. Seberapa kuatkah eksistensi tertinggi? Ini benar-benar di luar imajinasinya. Tanpa diduga, benua Kyushu ini menyembunyikan sosok Qian Ge tiada taraf dan tertinggi. Jika Boundless mengetahui kekuatan Chen Chang'an, bahkan membunuhnya tidak akan membiarkan putra Buddha Duobao pergi ke benua Kyushu untuk membangun kembali. Kini setelah ia mengakhiri hidupnya sendiri, nasib api Buddha juga tragis. Meski telah melarikan diri sejauh ratusan ribu mil, bagi Boundless,
rasa takut dan putus asa di hatinya tidak akan pernah hilang. Membuatnya tidak berani tinggal di benua Kyushu sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan membuka gerbang abadi. Tanpa menoleh, dia melarikan diri ke dalamnya. Wu Liang diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dalam hidup ini, dia tidak akan pernah datang ke benua Kyushu lagi. Dia juga tidak akan pernah menghadapi Chen Chang'an lagi. Ini adalah kengerian dari efek khusus yang sempurna untuk benar-benar menakuti yang mulia abadi yang bermartabat. Ke dalam keadaan seperti itu, saya pasti telah meninggalkan bayangan Chen Chang'an di hati saya selama sisa hidup saya. Saya hanya tidak tahu bagaimana boundless ketakutan hingga menjadi seperti itu hanya karena efek khusus. Bagaimana perasaan Chen Chang'an jika dia mengetahuinya? 100.000 gunung, perahu peri kabut emas. Chen Chang'an bermain dengan relik warna-warni di tangannya, tapi dia bisa merasakan pesona Buddha yang agung yang terkandung di dalamnya. Di sampingnya, Jiaolong hitam berubah menjadi tubuh manusia dan berdiri di sana dengan hormat. Black Jiaolong, tahukah kamu untuk apa relik ini? Hei Jiaolong menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan hormat. Senior, saya dengar peninggalan ini ditinggalkan oleh sisa-sisa biksu Buddha. Adapun peran spesifiknya, saya tidak tahu. Chen Chang'an melihat peninggalan warna-warni ini. Meski dia tidak tahu untuk apa, dia tetap menyimpannya. Karena biksu tak terbatas menginginkannya, itu pasti masih ada gunanya. Kemudian, mata Chen Chang'an tertuju pada perahu peri kabut emas, dan dia berkata lagi. Naga banjir hitam, kamu mengatakan bahwa kapal abadi kabut emas ini adalah senjata perjalanan penguasa Wuzu. Mengapa kapal itu ada di tangan biksu sederhana? Hei Jiaolong menggelengkan kepalanya, senior, aku juga tidak tahu ini. Mungkin meminta Amiao mengetahui semua ini. Setelah jeda, Hei Jiaolong berkata, senior, penguasa Wuzu menjanjikan Amiao kepada seorang biksu, tapi saya tidak tahu apakah biksu ini ada hubungannya dengan Amiao. Begitu kata-kata Hei Jiaolong keluar, Chen Chang'an terkejut. Dengan kata lain, meskipun Jian Gan ini mengaku sebagai biksu, namun ia memiliki rambut yang vulgar dan terlihat tampan. Karena dia muncul di gunung berkekuatan 100.000 orang ini, karena dia tidak datang untuknya, bisakah dia datang untuk Amiao? Jangan bilang padaku bahwa biksu sederhana yang mendominasi dan sombong ini adalah orang yang dijodohkan oleh penguasa Wuzu dengan Amiao.